Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Entah itu Sekte Tang atau 7 monster Shrek, semua orang terbiasa bertarung dengan Huo Yuhao sebagai master jiwa tipe kontrol utama. Deteksi spiritualnya yang dibagikan kepada semua orang dalam pertempuran adalah jaminan terpenting bagi kelangsungan hidup semua orang. Namun, tidak ada yang tahu di mana Huo Yuhao berada, dan dia tidak terlihat sampai sekarang. Bei Bei menggosok tinjunya dengan kuat, dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah gelombang binatang ini ada hubungannya dengan Yuhao atau tidak? Dia akan selalu menjadi bagian dari Sekte Tang, dan dia akan selalu menjadi bagian terpenting. Saya akan menggunakan kekuatan sekte kami untuk melindunginya tidak peduli berapapun biayanya. Saya harap kalian bisa mengerti. Susanshi berkata dengan malas, mengapa kamu mengatakan semua itu? Apakah menurut Anda ada di antara kita yang akan keberatan? Generasi baru 7 monster Shrek adalah satu, dan Sekte Tang adalah satu. Kemuliaan satu orang adalah kemuliaan semua orang. Lebih jauh lagi, peran Yuhao dalam gelombang binatang itu paling banyak menyalakan sumbunya. Bei Bei mengamati wajah semua orang, dan tahu bahwa tidak ada yang punya niat untuk menolak. Dia menghela nafas lega di dalam. Bukankah dia juga memikul beban berat di pundaknya? Ledakan yang memekakkan telinga bergema sekali lagi saat peluru meriam jiwa yang tidak bergerak mulai menunjukkan kekuatan menakutkan mereka secara eksplosif. Pancaran cahaya yang berbeda bersinar satu demi satu, dan sejumlah besar makhluk jiwa binasa di setiap kejadian. Zuge Divine Crossbow Cannon masih menembak dengan ganas dari atas tembok kota. Alat jiwa dan bom kejut lainnya yang disediakan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang dilepaskan ke medan perang tanpa syarat sama sekali. Namun, makhluk jiwa terus maju, dan masih semakin dekat ke kota Shrek. Bau asap dari senjata menyebar di udara, tapi bau busuk yang menyebar dari makhluk jiwa itu bahkan lebih menusuk. Tepat pada saat ini, keempat binatang buas yang melayang di udara akhirnya bergerak. Kecuali angsa Zamrud, yang bergerak maju perlahan, 3 binatang buas lainnya terbang menuju puncak tembok kota Shrek dengan kecepatan kilat. Bukan hanya mereka yang bergerak, setiap binatang buas memiliki 20 hingga 30 makhluk jiwa dari berbagai jenis yang mengikuti di belakang mereka dan bergerak bersama mereka. Tidak ada pengecualian, dan semua makhluk jiwa itu memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka mampu mengikuti binatang buas ke dalam pertempuran. Dan ini berarti kekuatan mereka layak. Bayangan ganas secara bertahap muncul satu demi satu di langit, dan mereka semua adalah makhluk jiwa yang memiliki setidaknya 50.000 tahun budidaya. Beberapa dari mereka memiliki budidaya lebih dari 100.000 tahun. Kelompok ini adalah kekuatan utama sebenarnya dari pasukan jiwa binatang, kekuatan utama yang bisa menentukan hasil pertempuran ini, kekuatan menakutkan dari peluru meriam jiwa yang diam telah meresahkan keempat binatang buas ini. Mereka berdiskusi satu sama lain melalui metode komunikasi khusus yang hanya mereka miliki, dan mereka memutuskan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Kematian makhluk jiwa normal tidak terlalu mempengaruhi hutan Great Stardow. Tapi jika terlalu banyak makhluk jiwa mati, hutan masih akan terguncang sampai ke akar-akarnya. Pada akhirnya, makhluk jiwa tingkat atas pernah menjadi makhluk jiwa tingkat rendah, dan makhluk jiwa manakah yang tidak memerlukan proses kenaikan untuk menjadi individu yang kuat? Akankah hutan Great Stardow masih memiliki masa depan jika terlalu banyak monster jiwa tingkat rendah yang binasa? Oleh karena itu, meskipun mereka tahu betul bahwa kota Shrek tidak cukup terkuras atau habis, mereka tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan kekuatan utama mereka yang benar-benar dapat menentukan hasil pertempuran. Mereka harus mengirimkan binatang buas mereka yang benar-benar perkasa. Semua orang dari kota Shrek sangat serius saat mereka menyaksikan sekumpulan besar makhluk jiwa yang kuat terbang ke arah mereka di langit. Dari 4 sisi yang berbeda, Emerald Swan terbang di belakang semua orang menuju tembok kota selatan, dan lebih dari 30 makhluk jiwa perkasa terbang di depannya. Ada 7 atau 8 makhluk jiwa yang memiliki setidaknya 100.000 tahun budidaya. Dan ada lebih banyak makhluk jiwa 100.000 tahun dalam kelompok ini daripada 3 sisi lainnya. Emerald Swan adalah binatang buas, tapi kekuatan bertarung langsungnya tidak sekuat itu. Namun, dalam hal kekuatan tambahan dan kemampuan penyembuhannya, tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi kekuatannya. Dengan adanya dia, kekuatan bertarung makhluk jiwa yang tangguh ini tidak diragukan lagi berlipat ganda. Tidak ada yang mau memulai pertarungan seperti ini, tapi apakah kota Shrek punya pilihan?
Terdapat beberapa monster jiwa berusia ratusan ribu tahun di tiga sisi lainnya, namun mereka menyerbu ke arah kota bersama dengan binatang buas yang lebih mahir dalam bertarung. Binatang buas yang menyerang dengan kecepatan tercepat adalah raja dari beruang cakar teror emas hitam, binatang buas yang dikenal karena temperamennya yang kejam dan galak, tuan beruang. Tubuh dan aura sang raja beruang yang luar biasa membuat semua orang di kota Shrek merasa seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka. Di antara para pembela di sisi ini, dua anggota Paviliun Dewa Laut bangkit untuk menemui binatang buas ini, Valkyrie de Ulwo, Xian Lin Er, dan suaminya, Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, Qian Duoduo. Tuan beruang telah berkultivasi selama 470.000 tahun, dan itu berarti dia lebih kuat daripada permaisuri es bahkan ketika dia berada pada kondisi puncaknya. Standar kekuatan jiwa Tuan beruang mendekati standar peringkat 97 yang berjudul Do Ulwo. Terlebih lagi, dia adalah beruang cakar teror emas hitam. Seekor beruang cakar teror emas hitam dengan masa budidaya selama 470.000 tahun memiliki kekuatan bertarung langsung yang begitu hebat sehingga seorang Ultimate Do Ulwo pada umumnya tidak akan percaya diri untuk mengalahkannya. Tuan beruang adalah sosok yang sombong di hutan bintang besar Dou sehingga tak seorang pun berani mengganggunya. Xian Lin Er berdiri di benteng dengan tenang. Serangan jarak jauh yang ditembakkan oleh para makhluk jiwa di bawah tembakannya segera terpotong-potong oleh kekuatan tak berbentuk ketika mereka mencapai jarak 100 meter darinya. Serangan mereka lenyap begitu saja, dan tidak lagi menimbulkan kerusakan apapun. Xian Lin Er tiba di sisi barat kota setelah dia memutuskan untuk menggunakan semua peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Tujuannya adalah untuk menantang Tuan beruang. Awalnya, tugas ini tidak menjadi tanggung jawabnya. Dia memberi dirinya lebih banyak tekanan, sejak dia menembus peringkat 95 dan menjadi Do Ulwo Transcendent, dia merasa bahwa meningkatkan kekuatan jiwanya lebih jauh sangatlah sulit, dan dia akhirnya mengerti mengapa Yan Xiaoze menghabiskan waktu bertahun-tahun setelah mencapai peringkat 95 untuk naik peringkat lain. Yan Xiaoze baru saja mencapai peringkat 96, dan dia dipuji sebagai anak ajaib nomor 1 di generasi mereka. Kenyataan membuktikan bahwa Akademi Shrek tidak pernah kekurangan bakat, tetapi bahkan individu yang bertalenta dan berbakat pun akan kehabisan semua bakatnya pada saat mereka menjadi transenden Do Ulwo. Setiap langkah selanjutnya setelah peringkat 95 sangatlah menantang, tetapi setiap peringkat juga berarti peningkatan kekuatan yang sangat besar pada saat yang bersamaan. Xian Lin Er pernah bertanya kepada Penatua Xuan bagaimana dia bisa melangkah lebih jauh. Penatua Xuan memberitahu dia bahwa manusia itu seperti wadah, dan hanya tekanan yang cukup kuat yang dapat memberi mereka dorongan dan motivasi yang cukup untuk memicu potensi mereka. Berapa banyak orang yang bisa memberikan tekanan seperti ini pada Xian Lin Er di dunia saat ini? Dengan lingkungan dan lingkungan Akademi Shrek serta statusnya, mereka tidak akan pernah membiarkan dia mengambil risiko ini, namun, Shrek tidak lagi punya jalan keluar dalam keadaan mereka saat ini. Valkyrie yang melonjak sudah penuh dengan permusuhan dan niat bertarung yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia menemukan penguasa beruang, yang memiliki kekuatan bertarung frontal terkuat di antara keempat binatang buas, dan juga merupakan raja dari beruang cakar teror emas hitam. Qian Duoduo tidak berdiri di atas tembok kota seperti yang dilakukan Xian Lin Er. Dia diam-diam berdiri di posisi jauh di belakang tembok kota, tetapi lapisan gelombang kekuatan jiwa yang kuat meresap ke sekelilingnya. Peringkat budidaya Qian Duoduo lebih rendah dari Xian Lin Er. Dia telah terjebak di peringkat 94 selama beberapa waktu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa dia tidak akan pernah menembus ambang batas ini dan naik ke peringkat 95 sepanjang hidupnya. Jika dia tidak mengalami pertemuan yang ajaib. Oleh karena itu, ia menyalurkan lebih banyak waktu dan energinya untuk meneliti alat-alat jiwa. Sejak Xuan Ziwen tiba, Qian Duoduo telah menurunkan sikapnya, dan dia sudah lama menjadi tamu yang sering datang ke aula alat jiwa Sekte Tang. Dia sepertinya telah menemukan arah untuk menerobos dari kelas 8 ke kelas 9 dalam beberapa hari terakhir. Pada akhirnya, dia adalah seorang berjudul Do Ulwo sejati, dan dia tidak seperti insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Matahari Bulan, yang menjadi berjudul Do Ulwo melalui berbagai metode murah. Peringkat kekuatan jiwa Qian Duoduo yang solid berarti ada banyak hal yang bisa dia lakukan ketika dia menjadi insinyur jiwa kelas 9, ada deretan tong logam dengan berbagai warna ditanam di tanah di depannya saat ini.
Totalnya ada 7, dan semuanya memiliki panjang, ketebalan, dan warna yang berbeda-beda, dan masing-masing tampaknya memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Dia hanya berdiri dengan tenang di belakang 7 barel ini sambil diam-diam memperhatikan Xianlin Er, yang berdiri di atas benteng. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya, dan ada banyak orang yang berdiri di atas tembok kota di sisi ini. Kelompok ini termasuk 7 guru dari halaman dalam, dan seorang petua lainnya dari Paviliun Dewa Laut, bersama dengan beberapa siswa dari halaman dalam. Wu Ming, yang jiwa bela dirinya adalah gagak emas, adalah bagian dari kelompok ini, bersama dengan pacarnya yang telah meninggalkan takdir Dewa Laut, Chu Qingtian. Lebih tepatnya, Chu Qingtian adalah suaminya sekarang. Wu Ming dan Chu Qingtian berdiri bahu-membahu. Chu Qingtian tampak sedikit melankolis, tetapi mata Wu Ming dipenuhi kegembiraan, seolah-olah ada api menari di matanya. Dia adalah salah satu wanita iblis dari halaman dalam Akademi Shrek, dan dia selalu haus akan pertempuran. Wu Ming memeluk bahu Chu Qingtian dan berbisik, "Tenang sedikit, jangan terlalu gugup. Bukankah kita telah berkultivasi dengan keras agar kita bisa bertarung? Peristiwa besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita temui kapan saja." Chu Qingtian tertawa getir dan berkata, "Saya lebih suka tidak pernah menghadapi kejadian besar seperti ini seumur hidup saya." Wu Ming menepuk punggungnya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu nanti." Chu Qingtian memutar matanya dan berkata, "Tolong, akulah yang seharusnya mengatakan itu, kan?" Wu Ming terkikik dan berkata, "Siapa yang akan melindungi siapa yang tidak ditentukan oleh gender, itu ditentukan oleh kekuatan bertarung." Makhluk jiwa yang terbang di langit telah tiba saat mereka berdua bertukar kata. Tuan beruang berada dalam jarak 1 kilometer dari kota Shrek, dan Xianlin Er berteriak sambil mengerahkan kekuatan melalui ujung jari kakinya, dan membubung ke langit seperti anak panah. Langit adalah medan perang bagi individu-individu kuat di level mereka. 2 sinar cahaya merah muncul dari mata Tuan Beruang, dan dia jelas bisa merasakan provokasi intens dari Xianlin Er. Gelombang kekuatan jiwa perempuan manusia ini lebih rendah daripada miliknya, tetapi dia memiliki kualitas unik yang menarik perhatiannya. Sang Raja Beruang mengaum dengan marah ke langit saat dia mengulurkan tangannya, dan tubuhnya yang besar bergetar saat dia melayang di udara. Bukan itu saja, sosoknya sudah sangat besar, tapi dia menjadi lebih besar saat dia secara bertahap mengangkat tangannya ke udara. Cakar teror emas gelap yang sangat panjang muncul, dan seberkas cahaya hitam yang menyerupai retakan di langit muncul di sekitar cakarnya yang tajam. Dia belum menebas dengan cakarnya yang tajam, tapi aura cakarnya saja sudah merobek udara. Api hijau yang menyala-nyala keluar dari tubuh Xianlin Er. Dia tumbuh lebih tinggi, dan menjadi lebih dari 5 meter dalam sekejap mata, bahkan ketika baju besi hijau muncul di tubuhnya. Armornya menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik ketika 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 5 hitam muncul dari bawah kakinya. Versinya yang diperbesar sepertinya membuatnya lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda berusia 20-an, dan dia memiliki aura penuh peperangan dan keberanian. Wujudnya saat ini adalah wujud sebenarnya dari Valkyrie yang sedang melonjak. Jiwa bela diri Xianlin Er adalah naga api hijau, dan meskipun tubuhnya mengeluarkan api hijau, elemen jiwa bela dirinya adalah angin. Nyala api tersebut dihasilkan setelah energi tipe angin dengan cepat diubah dan dikompresi, serta memiliki sifat disintegrasi yang sangat besar. Naga api hijau dianggap sebagai spesies naga terbang. Dan jiwa bela dirinya yang tangguh berada pada level yang sama dengan naga ruby yang diwarisi Nan Shui Shui dan Nan Qiu Qiu dalam sekte Earth Dragon. Elemen naga ruby adalah pemusnahan, dan elemen itu secara langsung melenyapkan segalanya, sedangkan kualitas hancur naga api hijau lebih terfokus pada pemotongan dan penyebaran. Naga api hijau secara teoritis dianggap sebagai keturunan langsung naga emas, dan bahkan tombak di tangan Xianlin Er berasal dari jiwa bela dirinya saat lahir, mirip dengan tombak naga emas. Valkyrie tidak akan pernah menunggu di medan perang. Sang Raja Beruang menjadi lebih besar saat dia naik ke langit ke arahnya, dan mata Xianlin berkilau dengan cahaya hijau yang kuat pada saat yang sama saat dia berputar di udara dan jatuh ke bawah. Dia bergerak seperti bintang jatuh hijau saat dia terjun ke arah Raja Beruang cakar teror emas hitam. Api hijau tampak merembes keluar dari matanya saat dia melayang di langit, dan dia tiba di atas Raja Beruang dalam kilatan cahaya hijau,
Sang Raja Beruang melakukan gerakannya, dan dia membuat gerakan yang melambangkan kekuatan. Dia mengayunkan lengannya yang besar ke depannya dan mencakar dengan telapak tangan menghadap keluar. Warna emas gelap yang mengerikan mencemari langit pada saat berikutnya. Cakar macam apa itu? Setiap cakar berubah menjadi pedang emas gelap mengerikan yang panjangnya lebih dari 100 meter, dan Dark Golden Terror Claw miliknya yang besar tampak seolah-olah akan menghancurkan langit. Pemandangan yang membatu ini langsung mengguncang para prajurit yang berada di tembok barat kota Shrek. Udara benar-benar terkoyak dimanapun 10 cakar tajam ini bersilangan, dan suara lolongan samar-samar terdengar dari ruang yang robek itu. Orang bisa melihat titik-titik samar cahaya bintang di tengah kegelapan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dari binatang buas. Bahkan individu kuat seperti Ditian dan Evile Tiran King tidak mau menerima pukulan langsung dari Dark Golden Terror Claw milik Lord Beruang. Tuan Beruang adalah raja kehancuran yang sebenarnya, namun, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Valkyrie memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan melawan Dark Golden Terror Claws yang bahkan Dewa Binatang sendiri pun tidak mau temui secara langsung. Ya, dia memilih untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari atas tembok kota Shrek dan langsung mendarat di atas api hijaunya. Pada saat itu, api hijau yang turun dari langit berlapis dan dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan yang kabur. Kabut-kabur mengelilingi semua cahaya keemasan itu, dan segalanya tampak sedikit tidak nyata dalam sekejap. Dark Golden Terror Claws milik Lord Beruang yang menakutkan menyapu dirinya dalam sekejap. Pemandangan aneh terjadi saat cakarnya menyentuh cahaya keemasan itu. Cakar tajam beruang itu menjauh, dan cahaya keemasan yang kabur segera menjadi tidak nyata dan ilusi pada saat itu. Sapuan api hijau ke bawah sepertinya berhenti sejenak, seolah-olah telah dilapisi minyak. Dan menyelinap melalui celah di antara semua cahaya keemasan gelap itu, namun, Dark Golden Terror Claws terlalu merusak. Meskipun cahaya keemasan dipenuhi dengan kekuatan spasial, semua cahaya keemasan itu masih terkoyak saat api hijau melewati cakarnya, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah Valkyrie telah mencapai tujuannya, dia lolos dari cakar mematikan beruang itu, dan auman naga yang marah bergema di seluruh medan perang. Api hijau menjadi mengerucut, dan langsung menuju ke ruang di antara alis Tuan Beruang. Dia menerobos begitu saja, kembali ke atas tembok kota. Qian dua-dua menatap pertempuran di langit dengan cermat, dan secara bertahap menurunkan meriam emas di tangannya. Itu adalah Light of Spatial Protection, alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini dikenal di antara alat jiwa kelas 8 sebagai The Unbreakable Fortress, dan merupakan versi yang lebih kuat dari Invincible Barrier. Alat jiwa ini memungkinkan penggunanya untuk sementara waktu memasuki dimensi lain ketika menerima serangan, namun meski begitu, cakar teror emas hitam milik Raja Beruang masih berhasil menembus ruang itu sendiri, yang berarti bersembunyi di dimensi lain tidak dapat sepenuhnya menghindari serangannya. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan serangan Tuan Beruang. Itu hanyalah kekuatan ofensif murni, namun, rencana mereka pada akhirnya berhasil. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan kemistri serta kerja tim Qian Duo dan Xian Lin Er sangat baik sehingga mereka hampir menjadi orang yang sama. Mereka sangat jelas bahwa dalam hal kekuatan, mereka bukanlah tandingan Tuan Beruang meskipun mereka bekerja sama. Mereka hanya bisa memanfaatkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman Tuan Beruang terhadap alat jiwa di awal pertempuran untuk mengejutkannya sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyerang. Itulah alasan mengapa mereka membuat strategi bertarung seperti itu, dan Xian Lin Er memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan ketika semua orang mengira dia akan menghindari cakar tajam beruang itu. Tubuh Raja Beruang terlalu besar, dan tubuhnya yang terlalu besar berarti dia tidak terlalu gesit. Setelah ia bertambah besar, beruang itu tingginya 100 meter, sementara Xian Lin Er bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lengan Tuan Beruang baru saja terayun di udara ketika api hijau berbentuk kerucut mencapai bagian tengah alisnya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk merespons, namun, Tuan Beruang memilih jawaban yang mengejutkan setiap orang yang melihatnya. Dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan ini. Mata emas gelapnya berkedip-kedip dengan warna merah darah, dan dipenuhi dengan rasa jijik dan ketidakpedulian saat dia menundukkan kepalanya, menggunakan dahinya untuk berbenturan dengan api hijau berbentuk kerucut. Itu adalah serangan habis-habisan dari Xian Lin Er, seorang transenden Douluo peringkat 95,
yang dikenal sebagai Valkyrie. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya karena dia menginginkan kecepatan, dapatkah tubuh Raja Beruang dengan kuat berbenturan dengan serangan hebatnya yang memiliki kualitas hancur? Bam! Api hijau tersebar ke segala arah di langit, dan sosok Xianlin muncul kembali di langit saat dia berputar di udara. Dampak yang luar biasa membuatnya tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa secara terus-menerus untuk menstabilkan dirinya saat dia terbang mundur dengan cepat, dan Tuan Beruang. Dia hanya menundukkan kepalanya yang besar ke belakang, dan beberapa helai bulu emas gelap melayang turun dari dahinya. Dia menggunakan punggung cakarnya dan mengusap keningnya sebelum dia melolong marah. Sepertinya yang dia rasakan hanyalah sedikit rasa sakit, dan dia tidak menderita luka nyata sama sekali. Para master jiwa yang menyaksikan dari atas tembok kota tercengang ketika mereka melihat ini. Tidak ada yang terjadi pada Tuan Beruang ketika dia bentrok secara paksa dengan serangan dari Transcendent Douluo. Dia bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Itu terlalu sulit dipercaya. Apakah pertahanan Raja Beruang sekuat dan sekuat itu? Ya, pertahanan beruang itu memang kuat. Xianlin paling merasakan ini karena dialah yang menyerangnya. Ketika tombak api hijau miliknya menusuk ke dahi Raja Beruang, dia merasa seolah-olah dia benar-benar berbenturan dengan bintang jatuh. Kekuatan yang mengerikan langsung membuatnya terlempar ke udara, dan lengan kanannya yang memegang tombak Grey Enflamme miliknya terasa sakit dan mati rasa. Seseorang hanya bisa memahami apakah lawannya kuat atau lemah dalam pertemuan sebenarnya. Tidak ada satupun binatang buas yang tidak pantas mendapatkan reputasi mereka, dan Sang Raja Beruang mengharumkan namanya sebagai binatang nomor 5 dari 10 binatang buas besar. Tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki kemampuan ofensif terkuat di antara 4 binatang buas saat ini. Dada berotot Sang Raja Beruang menonjol saat dia mengayunkan tangannya keluar. Lengannya yang tebal terentang di sisi tubuhnya, dan dia melolong dengan marah saat dia tiba-tiba mengangkat Dark Golden Terror Claw miliknya tinggi-tinggi ke langit. Seluruh bulunya mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan pada saat itu, dia berkilau dan bersinar seperti matahari, raungannya sangat tebal dan padat, dan bergema di langit seperti petir yang tumpul. Raungannya mengguncang para penguasa jiwa dan tentara yang berdiri di tembok kota di bawahnya sampai mereka merasa pusing. Sementara para makhluk jiwa yang menyerang kota menjadi sangat bersemangat. Momentum serangan mereka menjadi lebih ganas dari sebelumnya, dan alat jiwa di atas tembok kota sepertinya tidak bisa menahan monster jiwa itu lebih lama lagi. Ekspresi Xianlin langsung menjadi serius dan serius. Dia memiliki perasaan yang paling kuat tentang Tuan Beruang karena dia menghadapinya secara langsung. Dia tidak bisa benar-benar menahan tekanan menakutkan dari Tuan Beruang yang menyerupai gunung, bahkan dengan peringkat budidayanya, dan sisik naga hijau di permukaan tubuhnya beriak terus-menerus untuk menghilangkan tekanan itu. Apakah Tuan Beruang menggunakan jurus khasnya sejak awal? Gaya bertarung macam apa ini? Xianlin tidak berani mengabaikan lawannya. Sang Raja Beruang ternyata lebih kuat dari perkiraannya, dan dia mengertakkan giginya sambil mengangkat tombak Grey Enflamme miliknya tinggi-tinggi ke udara. Api hijau di tubuhnya berkembang pada saat yang sama, dan gelombang auman naga terdengar. Cincin jiwa ketujuhnya bersinar saat dia langsung berubah menjadi naga hijau raksasa dan berputar di udara. Dia melepaskan lapisan api hijau lagi dan lagi, dan api ini membentuk kepala naga hijau raksasa di depannya saat dia menatap Raja Beruang di seberangnya dari kejauhan. Qian Duoduo juga tidak berdiam diri. Xianlin ternyata tidak mampu menghentikan Tuan Beruang sendirian, dan dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya saat dia dengan cepat terbang keluar dari kota. Kali ini, dia tidak membawa peralatan jiwanya. 9 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya, dan cincin jiwa ketujuh berkilau saat cahaya hitam perlahan menyelimuti tubuhnya saat dia naik ke langit. Dia berubah menjadi perisai besar, dan dengan cepat naik ke sisi Xianlin. Perisai ini berbentuk persegi, dan ada pola naga hitam di permukaannya. Naga hitam tampak berkilauan di permukaan perisai, tapi mata naga itu tidak berwarna emas seperti mata dewa binatang, melainkan merah. Permukaan perisai itu sepertinya bertatahkan 2 permata merah. Ini adalah jiwa bela diri Qian Duoduo, perisai naga hitam. Dulu, Qian Duoduo, Cai Mei Xianlin dan Yan Xiaoze dikenal sebagai generasi emas Rek karena jiwa bela diri mereka semuanya kuat, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Yan Xiaoze adalah yang terkuat di antara mereka, dan Xianlin datang berikutnya, dan Cai Mei mengejarnya.
Qian Duoduo adalah yang terlemah, tapi dia adalah master jiwa tipe pertahanan, dan kemampuan pertahanannya adalah yang paling menonjol di antara mereka. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa dia memilih menjadi insinyur jiwa pada akhirnya. Ada bagian dari masa lalunya yang sangat disesalkan, dan dia mendambakan kekuatan ofensif. Menghadapi musuh yang kuat, Qian Duoduo akhirnya memilih bertarung menggunakan jiwa bela dirinya sendiri. Dia bersedia menjadi tameng Xian Lin Er, yang dalam wujud naga api hijau, melirik Qian Duoduo di sampingnya. Cahaya redup berkedip di matanya saat dia merendahkan suaranya dan menggeram, "Hati-hati, Qian tua. Jangan khawatir." Mulut naga perisai naga hitam miliknya terbuka dan tertutup. Tuan beruang mulai bergerak pada saat ini. Cahaya keemasan yang tebal dan pekat di tubuhnya tiba-tiba terkonsentrasi ke arah cakar kembarnya, dan cakar emasnya yang awalnya gelap langsung menjadi emas cemerlang. Garis-garis cahaya menyerupai gelombang mengalir di permukaan cakarnya yang setajam silet, akhirnya berhenti di ujung cakarnya. "Pergilah ke neraka, kalian berdua!" Teriak Tuan Beruang dengan ganas sambil menebaskan cakarnya yang tajam ke arah Xian Lin Er. Seolah-olah dia sedang membelah langit dan bumi, pemandangan yang menakutkan muncul. 10 bilah emas setajam silet yang panjangnya setidaknya 1000 meter muncul di Dark Golden Terror Claw miliknya, dan 10 luka besar langsung terkoyak di langit saat cakar menakutkan beruang itu menebas ke arah Xian Lin Er. Tuan Beruang sangat marah dan konsekuensinya serius, tombak Xian Lin Er memang melukainya. Meskipun luka-lukanya tidak serius, Tuan Beruang itu mudah marah dan pemarah. Dia telah mendominasi hutan Great Star Dou selama bertahun-tahun, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali dia terluka. Pertarungannya baru saja dimulai, dan lawannya telah melukainya. Itu sangat memalukan baginya. Dia adalah salah satu jenis makhluk jiwa yang paling arogan, dan dia tidak memberikan muka kepada siapapun kecuali di Tian. Semua orang takut padanya di hutan Great Star Dou. Tuan Beruang terluka ketika dia baru saja memulai pertarungannya hari ini. Itu membuatnya marah. Serangan yang dia keluarkan saat ini bukanlah salah satu dari kemampuan bawaannya. Sebaliknya, dia berhasil mengembangkannya seiring berjalannya waktu, dan dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Ini mirip dengan teknik bertarung yang diciptakan sendiri oleh master jiwa manusia, namun serangan ini bahkan lebih kuat daripada teknik bertarung yang diciptakan sendiri, karena Raja Beruang sedang meningkatkan kekuatan penghancur Dark Golden Terror Claw miliknya ke tingkat sekuat mungkin. Cakar raksasa Raja Beruang sepanjang 1000 meter benar-benar merobek langit. Luka yang dalam dan mengerikan itu menghasilkan kekuatan vakum yang sangat besar, dan Qian Duoduo serta Xian Lin Er dengan paksa tersedot ke arah luka tersebut. Mereka buru-buru menyalurkan kekuatan jiwa mereka. Dan baru pada saat itulah mereka hampir tidak bisa menstabilkan diri. Kepala naga hijau yang mengembun di depan Xian Lin Er sebelum ini terbang ke depan tak terkendali. Xian Lin Er tidak menyangka serangan Tuan Beruang akan menimbulkan efek seperti itu, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan kepala naganya lebih jauh. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mendorong kepala naga hijau itu lebih jauh. Raungan naga bergema di seluruh langit saat kepala naga api hijau terangkat ke udara. Kekuatan disintegrasi yang luar biasa mencemari langit dengan warna hijau kebiruan, dan segalanya tampak luar biasa indah. Sayangnya keindahan ini tidak bertahan lama. Ketika cakar menakutkan sepanjang ribuan meter itu merobek langit, warna hijau kebiruan dengan cepat dikonsumsi oleh ruang yang telah dibelah. Kepala naga hijau Xian Lin Er hampir seketika hancur berkeping-keping. Tuan Beruang telah menciptakan serangan ini pada cakar langitnya. Dia pernah mencoba untuk menantang otoritas Di Tian, dan mengandalkan serangan ini untuk melukai Di Tian dengan parah. Tentu saja, Di Tian memberinya pelajaran yang sangat menyakitkan setelahnya karena fakta ini. Di Tian menghargai kekuatan Tuan Beruang, jadi dia tidak membunuhnya karena penghinaan ini. Kalau tidak, Tuan Beruang sudah lama menjadi makanan Di Tian. Cakar Sky Tear milik Raja Beruang hanya berhenti sejenak di udara ketika kepala naga api hijau milik Xian Lin menghalanginya. Cahaya keemasannya meredup sejenak sebelum terus menebas ke arah Xian Lin Er. Xian Lin Er menggeram saat lingkaran cahaya hijau kebiruan bersinar pada wujud naga api hijau miliknya satu demi satu, dan melonjak terus-menerus. Cakar setajam si Raja Beruang telah tiba, dan lingkaran cahaya ini dengan kuat memblokir cakar itu, namun, lingkaran cahaya itu tidak bertahan lama. Cakar Sky Tear Tuan Beruang memotong dan menghancurkan lingkaran cahaya itu satu demi satu, seperti pisau panas yang memotong mentega,
dan cakarnya yang tajam semakin mendekat ke arah Xianlin Er. Lampu hijau di tubuh Xianlin Er menjadi lebih kuat, dan api hijau yang menyala di tubuhnya menyebabkan udara di sekitarnya berputar dan berubah bentuk. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa menghentikan cakar tajam itu untuk menyerangnya. Xianlin Er mengerti pada saat ini bahwa dia salah sejak awal, dan pilihannya untuk menghadapi kekuatan Raja Beruang dengan kekerasan adalah kesalahan terbesarnya. Dark Golden Terror Claw berpaling mahir dalam menerobos pertahanan, dan kemampuan ofensifnya terlalu kuat. Dia tidak punya kesempatan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, dan dia seharusnya memilih taktik tabrak lari. Mungkin dengan begitu dia bisa menahan Tuan Beruang untuk waktu yang lebih lama. Sayangnya, memahami segalanya sekarang sudah terlambat. Cakar Raja Beruang merobek langit, dan luka dalam di langit itu memiliki daya isap yang sangat besar. Alasan mengapa serangan ini sangat menakutkan adalah karena lawannya akan mengetahui bahwa cakar langit Raja Beruang memiliki kekuatan menyerang yang menakutkan. Namun luka dalam di ruang yang robek akan menarik lawannya ke dalam, jadi lawannya tidak punya pilihan selain menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Apakah aku akan mati seperti ini? Tepat pada saat ini, Xianlin Er tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan tekanan di depannya tiba-tiba menghilang. Dia bisa melihat bercak hitam besar di depannya, sebuah perisai hitam besar menghalanginya, dan cakar tajam Sang Raja Beruang menebas perisai ini dengan suara irisan yang memekakkan telinga. Naga hitam berputar mengelilingi perisai, dan gelombang auman naga terdengar seperti ratapan saat 9 cincin jiwa berkilau terus-menerus. Mereka melepaskan keterampilan jiwa satu demi satu dalam upaya untuk memblokir cakar tajam yang menakutkan. Tetapi perisai itu sendiri bergetar hebat. Xianlin Er berada di balik perisai ini, tapi dia bisa dengan jelas melihat retakan mulai muncul satu demi satu. Tidak. Xianlin Er berteriak sekeras-kerasnya, dan berlari ke depan dalam sekejap sehingga dia bisa terus memblokir Dark Golden Terror Claws itu. Namun, seberkas cahaya hitam keluar dari balik perisai dan menyelimutinya. Cahaya hitam keluar dari perisai segera setelahnya, ledakan keras terdengar terus-menerus saat cakar langit Raja Beruang akhirnya meletus menjadi titik-titik emas yang menghilang ke langit, dan luka dalam di langit menutup pada saat yang bersamaan, cahaya hitam turun dari langit, dan jatuh ke puncak tembok barat kota Shrek. Semuanya terjadi terlalu cepat, sampai pada titik di mana berbagai individu kuat di Akademi Shrek terlambat untuk memperkuat Xianlin Er bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan semuanya terbentang di depan mata mereka. Cahaya Sang Raja Beruang terlihat lebih redup dibandingkan sebelumnya setelah dia melepaskan cakar langitnya. Dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Bahkan dengan 470.000 tahun budidayanya, dia masih harus mengambil nafas setelah menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu serangan. Seberkas cahaya hijau melonjak ke langit di atas kota Shrek dan menghalangi Tuan Beruang. Itu adalah Elder Song, yang memasang ekspresi marah di wajahnya. Penatua Song tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran tersebut. Sebaliknya, dia telah berkoordinasi dengan semua orang dan mendukung mereka dari satu sisi sehingga dia dapat menanggapi keadaan darurat atau bahaya apapun yang mungkin terjadi di pihak manapun. Xianlin Er tidak mengira Tuan Beruang akan menggunakan gerakan khasnya sejak awal. Dan Penatua Song juga tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia awalnya fokus pada sisi lain kota. Dari sudut pandangnya, dengan putrinya dan suami putrinya bekerja sama melawan Raja Beruang, mereka akan mampu menahannya bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Siapa sangka Sang Raja Beruang tidak akan mengikuti perilaku konvensional dan melepaskan cakar langitnya di awal pertarungan? Xianlin Er dan Qian Duoduo telah bentrok dengan Sky Tear Claw milik Raja Beruang pada saat Elder Song menyadari apa yang sedang terjadi. Elder Song langsung berubah menjadi sinar hijau dan meluncur menuju Berlord. Menggunakan tubuh sejati jiwa bela dirinya, Grand Shadow Godly Hawk miliknya, kenyataannya adalah kemampuan Elder Song adalah lawan terbaik bagi Tuan Beruang. Dia bisa menghindari kehancuran Sang Raja Beruang dengan kecepatannya, kembali ke atas tembok kota, cahaya hitam menghantam tembok kota dan memperlihatkan bentuk aslinya. Qian Duoduo, baik dia dan Xianlin Er kembali ke bentuk manusianya saat ini. Xianlin Er berada dalam pelukannya, tetapi tubuh Qian Duoduo yang tinggi dan kuat penuh dengan luka dan goresan di seluruh tubuhnya. Daging dan kulitnya berguling dan terlipat, dan tulang-tulang putih mencolok terlihat di banyak bagian tubuhnya, seolah-olah dia adalah manusia yang terbuat dari darah. Wah!
Seteguk darah muncrat dari mulut Qian Duoduo ke tubuh Xian Lin Er. Tubuhnya yang berotot bergoyang saat dia memaksa dirinya untuk meletakkan Xian Lin Er di tanah sebelum dia terjatuh di sampingnya, Duoduo. Xian Lin Er memeluknya erat, dan matanya berkaca-kaca, tentu saja dia tahu apa yang baru saja dilakukan Qian Duoduo. Untuk memblokir serangan Tuan Beruang, Qian Duoduo memilih untuk meledakkan perisai naga hitam miliknya. Dia mengandalkan kekuatan ofensif hebat yang bisa dihasilkan oleh judul Douluo dengan meledakkan jiwa bela dirinya untuk menghilangkan Sky Tear Claw milik Raja Beruang yang menakutkan. Namun, Qian Duoduo terluka parah karenanya. Apakah meledakkan jiwa bela diri semudah itu? Jiwa bela diri adalah bagian dari manusia manapun di benua Douluo, dan semakin kuat jiwa bela diri seseorang, semakin erat perpaduannya dengan tubuh seseorang. Mengatakan bahwa jiwa bela diri seseorang adalah bagian terpenting dari tubuh seseorang untuk berjudul Douluo tidak mungkin salah. Qian Duoduo tidak hanya meledakkan jiwa bela dirinya sendiri, karena dia juga harus mengambil sisa kekuatan Sky Tear Claw, darah segar keluar dari mulut Qian Duoduo. Pupil matanya sudah mulai kendur dan tidak teratur, tapi anehnya wajahnya penuh dengan senyuman. Duoduo, apa kabarmu? Duoduo? Xian Lin Er sama sekali tidak pandai menyembuhkan, dan dia tidak tahu bagaimana membantunya. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu menanggung beban semuanya sendirian? Anda, Xian Lin Er menangis terseduh-seduh saat ini, Lin. Hehehe, aku selalu ingin memanggilmu. Itu. Kecuali saya tidak pernah berani di hari-hari biasa. Tapi di saat seperti ini, aku berani. Karena jika aku tidak memanggilmu seperti itu sekarang, aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Suara Qian Duoduo bergetar, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Darah terus mengalir dari mulutnya saat dia berbicara, dan bahkan hidung dan telinganya mengeluarkan banyak darah. Serangan Tuan Beruang tidak hanya setajam silet, tapi juga memiliki kekuatan getaran yang luar biasa. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan dengan cepat terbang ke arah Xian Lin Er dan Qian Duoduo dan mendarat tepat di samping mereka. Dia menekankan tangannya ke bawah pada Qian Duoduo saat tanaman merambat hijau kebiruan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya dan dengan cepat menempel pada tubuh Qian Duoduo. 9 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan mengelilingi tubuhnya. Cincin jiwa pertama, keempat, dan keenamnya bersinar pertama kali saat cahaya hijau kebiruan lembut mengalir terus-menerus ke Qian Duoduo. Pria yang datang tepat waktu untuk merawat Qian Duoduo ini adalah satu-satunya tetua di Paviliun Dewa Laut yang mahir dalam penyembuhan dan pengobatan, Tetua Zhuang, yang merupakan tipe pembantu berjudul Douluo.